Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di terminal misalkan rebutan penumpang demi uang 3.000 rupiah sampai bunuh-bunuhan dunia, dan itu melelahkan sekali. Sehingga bagi orang mukmin kematian itu adalah bentuk pengistirahatan dari semua kecapean-kecapean itu, dan dalam rangka memperoleh imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting untuk kita ambil hikmah, bahwasanya laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini ayahmu tidak akan mengalami penderitaan lagi, wahai Fatimah. Itu maknanya adalah ad-dunya daru ta'bul murasyabi. Dunia itu adalah tempatnya orang bercapek-capek, Pak. Sebaliknya wal akhiratu la syai'a fihi min hadza lil mu'min. Akhirat itu merupakan bentuk pengistirahatan dari kecapek-capekan dunia tadi itu bagi orang mukmin. Jadi saya sering, Pak, kalau mendapati kematian seseorang dan saya duga, saya persaksikan ketika hidupnya ini orang ini istiqomah, refleks pemahaman saya, refleks anggapan saya itu, Pak, orang ini yang meninggal ini sudah dibikin lulus oleh Allah, sudah dicukupkan tugas-tugas beratnya di dunia, kelelahan-kelelahan di dunianya sudah dicukupkan oleh Allah, tinggal sekarang dipanggil untuk mendapatkan upah kebaikan-kebaikan di alam barzah. Dan sesungguhnya seperti itu bagi orang mukmin. Dunia ini hanyalah wahana untuk bercapek-capek, Pak. Kan gitu, Pak Mas Fadli, untuk memperoleh pendapatan 300.000 harus ngantar mahasiswa berbis-bis ke Jogja, berhari-hari pisah dengan keluarga, waktunya tidur nyaman kurang nyaman karena harus waspada, anak-anak harus dijaga. Capek, Pak. Harus keluar kota, harus begini. Kadang malah demi uang 500 perak harus tengkar sesama teman di terminal misalkan, rebutan penumpang demi uang 3.000 rupiah sampai bunuh-bunuhan dunia, dan itu melelahkan sekali gitu. Sehingga bagi orang mukmin kematian itu adalah bentuk pengistirahatan dari semua kecapean-kecapean itu, dan dalam rangka memperoleh imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbeda, bagi orang kafir kematian itu adalah satu hal yang menakutkan, satu hal yang harus disembunyikan, dijaga betul. Jangan sampai mati itu sudah satu apa ya, satu musibah yang besar, satu kecelakaan yang paling celaka sudah. Maka bagi orang kafir membunuh orang itu adalah satu bentuk penghantaman terbesar. Puas kalau sudah bisa membunuh lawan, kan gitu. Tapi bagi orang mukmin beda. Asalkan hidupnya thiqah, lurus di dalam istiqomah di dalam jalan Allah,
ya khusyuk, hidupnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah orang yang memiliki anggapan kuat bahwa kelak akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga hidupnya terpola untuk selalu berada di dalam jalan Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah, berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, kematian itu bukanlah satu tragedi. Kematian itu justru merupakan bentuk awal dari upah yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk istirahat yang dari dunia yang melelahkan. Meskipun kita tidak boleh mengharap-harap kematian, apalagi merekayasa agar diri itu menjadi mati, bunuh diri. Di Malang itu Pak, ada Pak Guru punya anak dua, kontrak, ya hidupnya seperti biasa, tapi tiba-tiba didapati oleh tetangganya itu, oleh anaknya dua, yang kecil tidur di kamar sama bapaknya sama ibunya, anaknya yang besar di luar di kamar lain. Ditinggalkanlah wasiat kakak jaga diri. Di dalam kamar itu bunuh diri bertiga Pak. Yang ibu sama anak kecilnya ini minum racun tikus gitu, mestinya ibunya minumin racun terus dia minum sendiri gitu. Bapaknya ini menyayat nadinya sehingga di dalam kamar itu mati bertiga. Konon karena hutang piutang dan lain sebagainya. Ini orang yang tampaknya khusyuk, tampaknya ya sholat berjamaah, kadang itu di masjid sebelah begitu, hari-harinya bagus, namanya Pak Guru Pak. Itu tinggal satu, anak yang pertama itu yang masih juga belum besar. Ini artinya gigi mongso membunuh diri sendiri, dan ini finnar. Sudah tidak ada tawar menawar sudah Pak, neraka itu, membunuh diri itu. Apa dikira orang kalau punya masalah rumit di dunia kemudian bunuh diri masalahnya selesai Pak? Apa gitu? Dikira seperti itu. Nah ini ciri orang-orang yang tidak khusyuk sesungguhnya seperti itu. Tidak paham bahwa kelak akan bertemu dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan. Nah, itu. Jadi bagi orang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu bahwasanya setelah hari ini ayahmu tidak akan mengalami kesusahan atau kesedihan atau kesakitan lagi, penderitaan lagi wahai anakku. Bagi orang mukmin seperti itu. Maka kita santai saja Pak, yang penting hari-hari kita berusaha khusyuk. Kalaupun dipanggil Allah sewaktu-waktu, mudah-mudahan dalam kondisi kita dalam kekhusyuan sehingga husnul khotimah. Seperti jamaah kita kemarin, Pak Haji Novali Allah yarham, mau sholat subuh Pak, ya seperti biasa saya jadi imam begitu, ya nggak kelihatan ya, kadang-kadang memang tidak berangkat karena sedang nafasnya sedang kambuh atau memang jantungnya berkali-kali sudah pernah opname. Nah satu pagi itu tidak hadir, saya masih belum turun, saya masih zikir pagi, orang-orang sudah bubar. Tiba-tiba takmir itu datang lagi, saya di AW begitu saya keluar, Pak Haji Novali meninggal. Tadi sudah mandi, sudah dibangunkan istrinya, sudah mandi, sudah wudhu, sudah pakai pakaian. Bu Hajinya ini sholat di rumah, sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Kok tidak keluar dari, biasanya kalau sudah seperti itu terus buka pintu, dengar klotak, nyetar sepeda berangkat. Itu kok nggak ada suaranya. Sudah selesai sholat qobliyah subuh, Bu Hajinya keluar di ruang tamu itu sudah di karpet itu sudah geledak Pak, itu sudah meninggal. Ini satu kematian yang Masya Allah, yang dari indikasinya ini kematian yang sangat-sangat baik. Sudah mandi sendiri, sudah wudhu sendiri. Itu kalaupun misalkan langsung mau dimakamkan ya sudah Bang, saya yang buka bajunya muka ini memang posisinya memang sudah mau sholat subuh itu. Nah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menjaga kekhusyukan dari hari ke hari, kita bisa mendapati, karena akhir hidup itu akan sesuai dengan kebiasaan hari-hari. Ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kita yang belum mati ini ya belum mesti Pak.
Apa dikira saya yang ngisi pengajian, yang ceramah itu terus pasti akan lebih baik? Ya mudah-mudahan, tapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Ngeri kalau membahas masalah itu. Nah, itu tadi beberapa fawaidnya, bahwa dunia ini tempat capek-capek, sehingga kita menyikapi kematian itu justru bagi orang beriman adalah tempat kita diselesaikan tugas berat kita dan siap menerima upah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kubur dan kenikmatan akhirat kelak. Ya, termasuk tadi niyahah, meratap, itu tidak diperbolehkan dalam bahasa yang sangat vulgar maupun bahasa kinayah seperti tadi itu tidak dibolehkan. Itu ya. Baik, sebelum masuk Isya kita ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya berdoa dan berzikir di dalam hati, berdoa dan berzikir di lisan atau diucapkan. Zikir itu maknanya ingat. Biar dulu aja, biar dulu. Zikir itu maknanya ingat. Zikrullah mengingat Allah. Berdoa itu adalah meminta, mengharap dalam hati dan meminta dengan lisan. Zikir adalah segala bentuk amalan hati, lisan dan jawarih atau anggota badan yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu Pak ya. Jadi kita itu zikir ingat Allah, Allahu Akbar. Tidak diucapkan tapi kita ingat kebesaran Allah, itu berzikir. Lisan kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, berzikir. Atau kita tidak mengucapkan subhanallah, kita baca Al-Quran, atau kita ngaji seperti ini dalam rangka kita mengingat perintah-perintah Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, ini juga berzikir. Atau kita diskusi, atau kita seminar yang memang di situ untuk mengingatkan kita semua kepada Allah, itu juga berzikir. Maaf, nonton TV itu membahas tentang kebesaran Allah, itu juga berzikir. Jadi zikir maknanya sangat luas. Berdoa itu adalah ad-du'a, itu adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta sebagaimana kita di dalam sholat itu isinya memuji dan meminta. Seluruh dari Allahu Akbar sampai salam itu isinya memuji dan meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isinya. Nah, kalau sudah bermakna berdoa, itu selayaknya harus diucapkan, karena kata-kata itu adalah merupakan bentuk akad. Maka nikah itu juga harus diucap, perceraian juga harus diucap, itu diucap. Nah, berdoa, apa berdoa dalam hati nggak boleh? Ya boleh. Itu maknanya adalah hanya mengharap. Ingat kepada Allah, mengharap untuk memperoleh sesuatu pertolongan dari Allah, mengharap. Tapi doa yang dimaksud adalah doa apabila berdoa ya memohon kepada Allah, ngomong kepada Allah. Ibu, bedanya jadi zikir dan doa bedanya seperti itu. Zikir bisa di dalam hati, kalau berdoa itu afdolnya, lebih pasnya adalah diucapkan dengan lisan. Itu ya. Jadi ini Bapak sekalian, ini pembahasan ini kalau mau dipanjangkan panjang ini sebenarnya. Mudah-mudahan cukup memberikan wawasan dan hikmah keberkahan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.